baru lapor diri pada hari ini. Jadi kami sentiasa bersedia dengan semua expectation yang orang beri pada kami. Jadi ini satu tanggungjawab dan seterusnya, dan saya sendiri berasa begitu teruja untuk dalam pertandingan untuk AFF kali ini, dan kita harap kita dapat melangkah jauh ke pusingan seterusnya. This our new national team, and this also the one of the new squad. Semalaysia menanggung malu pencurian umur 30 tahun yang menghebohkan dunia. Malaysia tengah dilanda gelombang kecaman dan rasa malu nasional setelah terbongkarnya kasus pencurian yang tak biasa, bukan soal harta, bukan soal tanah, tapi soal umur. Ya, pencurian umur selama 30 tahun. Dunia maya gempar, media internasional menyoroti, dan rakyat Malaysia sendiri tak habis pikir bagaimana bisa sebuah kebohongan sebesar ini berlangsung begitu lama tanpa terendus. Bukan hanya satu orang yang terlibat, tapi jaringan sistemik yang seolah menjadi rahasia umum di kalangan elit tertentu. Dan kini, setelah 3 dekade, semuanya terbongkar. Awal terkuatnya skandal. Semua bermula dari investigasi independen yang dilakukan oleh seorang aktivis muda dari Indonesia yang mencurigai adanya kejanggalan dalam data kelahiran beberapa pejabat tinggi Malaysia. Penelusuran demi penelusuran membawanya kepada satu fakta mencengangkan. Ada oknum yang telah meminjam atau mencuri umur orang lain sejak tahun 1995 demi mendapatkan keuntungan politik, administratif, dan kekuasaan jangka panjang. Bayangkan, seseorang yang seharusnya sudah pensiun sejak 10 tahun lalu masih bisa duduk di kursi kekuasaan karena identitas umurnya telah diremajakan secara ilegal. Ketika bukti-bukti mulai muncul ke permukaan, Malaysia terhenyak. Warga menyerbu media sosial, meluapkan amarah dan kekecewaan mereka. Istilah pencurian umur 30 tahun pun menjadi trending topik di seluruh Asia Tenggara, bahkan masuk dalam sorotan CNN, BBC, dan Al Jazeera. Sebuah negara yang selama ini dianggap maju secara administratif dan digital ternyata menyimpan luka lama yang menganga. Bagaimana bisa umur dicuri? Pertanyaan besar yang muncul di benak semua orang, bagaimana umur bisa dicuri? Pencurian umur ini bukanlah sekadar pengubahan tanggal lahir di KTP. Ini melibatkan manipulasi data kependudukan, pemalsuan sertifikat kelahiran, hingga jaringan pejabat yang memuluskan jalan bagi mereka yang ingin menjadi muda kembali. Tujuannya jelas, memperpanjang karir di bidang politik, militer, bahkan dunia pendidikan. Seorang mantan menteri yang sempat menjadi sorotan karena wajahnya tak kunjung menua, akhirnya mengaku dalam sidang khusus bahwa ia telah menggunakan data kelahiran milik seseorang dari Sabah yang sudah meninggal dunia sejak 1994. Dengan bantuan oknum Dinas Catatan Sipil, ia mengganti identitas dan berhasil muda kembali hingga 20 tahun. Kini usianya sudah 78 tahun, tapi secara administratif baru 48. Sungguh mencengangkan. Reaksi internasional, citra Malaysia terpuruk. Skandal pencurian umur ini benar-benar mencoreng wajah Malaysia di mata dunia. Banyak negara yang sebelumnya menjalin kerja sama administratif dan pendidikan dengan Malaysia kini mulai meninjau ulang hubungan mereka. Universitas luar negeri mempertanyakan keabsahan ijazah dari dosen-dosen yang ternyata sudah terlalu tua untuk mengajar, tapi tetap aktif karena umur administrasi mereka dipalsukan. Organisasi HAM internasional menyoroti bagaimana pencurian umur ini berpotensi menindas hak-hak orang miskin yang identitasnya diambil tanpa izin. Pemerintah Singapura, Australia, dan Jepang menyatakan keprihatinan mereka atas lemahnya sistem keamanan data Malaysia. Bahkan, dalam konferensi ASEAN terakhir, isu ini menjadi bahan tertawaan dan olok-olok diplomatik. Bagaimana bisa kalian bicara soal revolusi digital, jika umur saja bisa dicuri selama 30 tahun? Sindir seorang diplomat senior asal Korea Selatan. Rakyat Malaysia marah dan malu. Di dalam negeri, rakyat Malaysia marah bukan main.
Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, dan beberapa kota besar lainnya. Ribuan orang turun ke jalan sambil membawa poster bertuliskan, "Beri kami kepastian, bukan umur palsu," dan "Kami tak mau dipimpin oleh pemuda palsu." Tak hanya itu, media lokal pun mulai memberitakan cerita-cerita pribadi yang memilukan. Seorang warga miskin dari Sarawak menceritakan bagaimana identitas anaknya tiba-tiba lenyap dari sistem kependudukan dan ternyata digunakan oleh pejabat di Putrajaya yang ingin memiliki umur baru agar bisa mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Ada pula kisah seorang wanita tua yang selama 20 tahun tidak bisa mendapatkan bantuan pensiun karena sistem mencatat dirinya sebagai baru berusia 35 tahun, padahal ia sudah 70 lebih. Kini, semua luka-luka itu mulai terbuka dan rakyat menuntut pertanggungjawaban. Pemerintah Malaysia bungkam dan bingung. Alih-alih memberikan klarifikasi tegas, pemerintah Malaysia justru bungkam. Tidak ada konferensi pers resmi, tidak ada pengakuan kesalahan, hanya janji bahwa akan dilakukan audit internal. Namun, rakyat tidak lagi percaya. Kredibilitas sistem kependudukan dan politik Malaysia telah runtuh. Beberapa pejabat bahkan memilih mengundurkan diri secara diam-diam, tanpa pernyataan, seperti hantu yang lenyap dalam malam. Ketua Komisi Pemilu Malaysia, yang selama ini dianggap sebagai figur integritas, akhirnya buka suara dan mengakui bahwa pencurian umur bisa saja terjadi secara sistemik sejak dekade 1990-an. Tapi, ia juga menekankan bahwa tidak semua pejabat terlibat dan meminta agar publik tidak melakukan generalisasi. Sayangnya, pernyataan tersebut justru menyulut kemarahan lebih besar. Rakyat menilai ini adalah bentuk pengecilan skandal yang sangat serius. Apalagi, sudah ada lebih dari 128 kasus terbukti melibatkan tokoh-tokoh ternama, termasuk mantan Perdana Menteri, Jenderal Militer, dan profesor akademisi. Dampak panjang, krisis identitas nasional. Skandal pencurian umur ini bukan hanya persoalan individu, melainkan sudah menjadi krisis identitas nasional. Malaysia kini menghadapi situasi di mana data kependudukan tidak lagi dapat dipercaya. Proses revalidasi data secara menyeluruh harus dilakukan, mulai dari kelahiran, kematian, hingga status pernikahan dan pendidikan. Pakar teknologi informasi menyebut ini sebagai keruntuhan fondasi digital sebuah negara. Jika umur saja bisa dimanipulasi, bagaimana dengan data lainnya? Bagaimana dengan rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, hingga rekam kriminal? Bahkan, beberapa staf